Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Dia yang telah menyelamatkan kita, Dia yang lahir untuk kita. Dan saat ini kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Pagi hari ini kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita akan datang kepadanya, menyembah, mengagungkan dan mengingat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini, karena kasih dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada, untuk kembali menaikkan pujian kami, menaikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Sungguh betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami rindu memberikan segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Raja di atas segala Raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan segala pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Dengan sepenuh hati katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Hanya bagi Yesus Tuhan segala pujian dan hormat kemuliaan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya bagi Raja. Amin. Haleluya, puji-Mu. Sepenuh hati katakan glory, 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 haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Haleluya, Dialah Raja segala Raja. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Katakan bersama. Berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Engkau Tuhan berkuasa, berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Engkau berkuasa,
sukacita pagi hari ini, amin. Mari kita berikan salam satu dengan yang lain. Kita bersama-sama mengucapkan selamat hari Natal. Sebab sukacita, damai sejahtera Tuhan. Tuhan curahkan di tempat ini, amin. Segala pujian dan kemuliaan biarlah hanya bagi Tuhan, Raja segala raja. Gloria. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar
muliakan Tuhan. Bersama-sama sorakan. Glory, haleluya. Haleluya. Sudah berduduk kembali. Sungguh Tuhan kita luar biasa, amin. Kita patut bangga punya Allah seperti Dia. Hanya Dia yang kita miliki di bumi maupun di surga. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, satu-satunya dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Ini ungkapan iman kami Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, hanya Kau Tuhan satu-satu dalam hidup kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Oh, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, Hanya Kau satu. kami sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain,
hatiku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menyatakan kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Oh, kami sembah, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau satu. hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah, Hanya Kau satu. Ku sembah Tuhan, Yesus, Yesus, tinggikan saja. Ku agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Di atas segala raja. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung Sebab Kau yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. hanya Kau. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Ku Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu yang ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain.
Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu tidak ada satupun yang dapat kami andalkan selain hanya daripada Engkau Tuhan satu-satunya. Dalam hidup kami tahu kami tidak pernah sendiri dan kami tahu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan penuh sukacita, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu yang akan membuat kami boleh mendapatkan berkat-berkat dalam hidup kami. Kami boleh semakin memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua, mengurapi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari benar-benar membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan membawa terang dalam hidup kami. Sehingga setiap orang yang mengenal kami Tuhan boleh melihat kehidupan Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami percaya apa yang kami pelajari tidak akan sia-sia. Dan kami boleh dibangunkan memiliki kehidupan rohani yang lebih kuat, lebih indah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Shalom saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul dan kita boleh merayakan ibadah Natal bersama-sama. Walaupun sebetulnya ini ibadah biasa karena perayaan Natal nanti kita akan kerjakan di tanggal 27. Tetapi hari ini karena bertepatan dengan tanggal 25 Desember, semua orang merayakan Natal. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema rendahkanlah dirimu. Saudara bisa membuka di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Apakah bisa dibaca atau terlalu kecil? Mari kita melihat bersama-sama di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, kalau kita melihat kitab Korintus, maka kita akan mendapati banyak sekali penjelasan yang detail yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Banyak sekali pesan-pesan atau bimbingan secara rohani untuk memecahkan masalah yang ada di sana. Mengapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus? Kita akan melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Saudara, Korintus adalah kota di Yunani, kota metropolitan terkemuka di zaman Rasul Paulus. Masyarakatnya yang ada di kota Korintus adalah masyarakat yang angkuh, sebab mereka lebih intelek angkuh, dan mereka kaya secara materi, tetapi secara kehidupan moral mereka tidak baik. Mereka bejat secara moral. Nah, bersama Priskila dan Aquila, Rasul Paulus mendirikan jemaat di Korintus. Dan anggotanya tidak semuanya orang Yahudi, hanya beberapa saja, dan selebihnya adalah orang-orang yang bukan Yahudi yang dulunya menyembah kepada berhala. Nah, ketika Rasul Paulus harus meninggalkan Korintus untuk melanjutkan pelayanan misinya, permasalahan banyak timbul
di jemaat yang didirikan itu, yang di Korintus itu. Terutama permasalahan yang bisa menimbulkan perpecahan. Akar masalahnya hanya dari gaya hidup duniawi mereka. Meskipun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ternyata sudah dimenangkan, artinya sudah diinjili oleh Rasul Paulus dan membangun sebuah jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi pada kenyataannya kehidupan bersama-sama di jemaat Korintus itu masih bergaya hidup secara duniawi. Sehingga banyak menimbulkan permasalahan dan menimbulkan perpecahan. Nah, maka Rasul Paulus menuliskan suratnya di Korintus untuk memberikan banyak bimbingan secara rohani dan menjelaskan secara detail bagaimana seharusnya sebuah masalah bisa dipecahkan, memberikan nasihat bahkan teguran. Nah, saudara, mari kita melihat nasihat apakah yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Korintus dan juga bagi kita saat ini masih relevan karena bisa saja hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di ayat yang ke-6 tadi, saudara. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Saudara, nasihat yang ditekankan Rasul Paulus di ayat yang ke-6 ini ada pada kata belajar. Belajar, sebab Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kehidupan kekristenan bukan sebuah kehidupan yang sekali jadi. Amin, saudara. Kekristenan bukan sekali jadi. Oh, terima Tuhan Yesus, lalu kita menjadi hebat, rohani kita menjadi baik. Tidak. Kehidupan kekristenan sesungguhnya adalah sebuah proses. Proses yang dilalui dengan cara pemuritan. Rasul Paulus di ayat yang ke-12 dan 14, kita melihat di ayat 12 dan 14, Rasul Paulus menyampaikan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ayat yang ke-14, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa Rasul Paulus menjadi seperti dia saat itu bukan hasil sekali jadi, tetapi ada sebuah proses yang panjang yang harus dilalui, dan itu adalah bentuk dari mengaplikasikan, menerapkan apa yang diajarkan, apa yang diterima itu di dalam kehidupannya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, aku tidak akan mempermalukan kamu, aku hanya mengingatkan, menegur kamu. Bahwa segala sesuatu yang dia jalani selama ini bukan hasil sekali jadi, tetapi sebuah proses yang panjang. Hasil bagaimana Rasul Paulus menerapkan ajaran itu di dalam dirinya sendiri. Saudara, di awal ayat 6, Rasul Paulus mengatakan, aku kenakan padaku dan Apolos karena kamu. Mengenakan itu di dalam bahasa aslinya dikatakan mengaplikasikan, menerapkan. Apa yang diajarkan itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena kamu. Supaya apa, saudara? Menjadi teladan, menjadi contoh. Kekristenan adalah proses di mana kita mencontoh, meniru, mempraktekkan apa yang sudah kita terima itu menjadi sesuatu dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi semakin hari semakin baik dalam proses hidup kita.
Saudara, mengapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus hal tersebut? Mengapa Rasul Paulus mengingatkan bahwa hidup kekristenan itu bukan sekali jadi, tetapi sebuah proses? Sebab kita melihat tadi latar belakang dari jemaat di Korintus. Ketika mereka mulai dimenangkan, mereka mulai dibangun dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Semakin berjalannya waktu ketika Rasul Paulus harus meninggalkan mereka, melanjutkan pelayanan misi, yang terjadi permasalahan, saudara. Mengapa bisa terjadi permasalahan? Sebab jemaat di Korintus mulai berpikir, mereka semakin tahu lebih banyak. Mereka mendapat kesempatan untuk melakukan pelayanan. Mereka mungkin diberkati, hidup mereka menjadi lebih baik. Lalu mereka berpikir bahwa itu berbanding lurus dengan kehidupan rohani. Semakin banyak pengetahuan, otomatis dia rohani. Semakin dia diberi kesempatan untuk mendapat pelayanan, memiliki karunia roh, maka otomatis dia menjadi rohani. Semakin dia diberkati, semakin dia rohani. Dan ketika mereka merasa diri mereka sudah rohani, maka mereka mulai mentolerir, mulai membiarkan hidup mereka tidak lagi berdasarkan apa yang Rasul Paulus ajarkan. Tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab mereka merasa rohani. Dan mereka mulai merasa berhak menilai atau memutuskan segala sesuatu seperti yang mereka pikirkan baik, bukan seperti yang firman Tuhan inginkan untuk dikerjakan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, oh lihat kami bekerja dengan keras, kami difitnah, kami harus menjawab dengan ramah, kami dianiaya, kami tetap bersemangat. Apa yang dikerjakan Rasul Paulus hanya untuk mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kekristenan itu proses belajar. Bukan hanya karena kita diberkati, saya otomatis menjadi rohani, saudara. Bukan karena saya bisa melayani, lalu saya rohani. Bukan karena saya berpengetahuan yang lebih, maka saya menjadi rohani otomatis. Lalu kemudian kita mulai membiarkan diri kita. Toh aku sudah rohani, tak apa-apa aku kerjakan seperti ini. Aku sudah rohani, aku tidak apa-apa melakukan yang ini. Oh lebih baik demikian. Mengapa mengakukan demikian? Aku sudah rohani, bolehlah karena saya sudah rohani. Saudara menangkap maksud pesan ini? Mengapa Rasul Paulus mengingatkan demikian? Kadang-kadang kita mulai karena menganggap diri kita rohani, maka kita mulai menggantikan kebenaran firman Tuhan dengan hikmat kita sendiri. Kita berpikir saya sudah rohani, gak apa-apa, boleh. Membolehkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Merasa diri sudah kuat. Saudara, kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah memandang tinggi bagi orang yang meninggikan hikmatnya di atas kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Rasul Paulus mengingatkan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saudara, yang terjadi di dalam jemaat di Korintus ketika mereka mulai berpengetahuan banyak, mereka mulai meragukan pengajaran rasuli. Mereka mulai menganggap boleh-boleh saja melakukan hal itu. Mereka mulai menyalahgunakan karunia-karunia rohani mereka. Sehingga kalau saudara bisa melihat, membaca 1 Korintus sepenuhnya, ada banyak sekali teguran yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bagaimana mereka mulai tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Bagaimana mereka mulai mementingkan diri sendiri. Mengapa bisa demikian? Sebab mereka sudah memandang diri mereka rohaninya baik.
Mereka berpikir dengan hikmat, dengan apa yang mereka punya, dengan apa yang mereka bisa kerjakan, itu sudah membuat mereka rohani. Saudara, kebenaran firman Tuhan tidak bisa digantikan dengan hikmat manusia. Amin saudara, sehebat apapun kita, kebenaran firman Tuhan adalah dasar bagi kita untuk kita terus bertumbuh dan berproses. Bukan karena banyaknya pengetahuan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena banyaknya pelayanan yang kita kerjakan, bukan. Tuhan memanggil kita supaya kita berproses, bertumbuh dengan baik. Semakin kita merasa diri kita sudah rohani, sesungguhnya kita sedang mematikan kemauan kita untuk berproses. Kita merasa sudah baik-baik saja. Itu yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang kedua, saudara, kita melihat di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 mengingatkan kepada kita, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Ayat yang ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kekristenan tidak berbicara tentang pencapaian, tetapi tentang anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup kita, kekristenan kita bukan melulu berbicara tentang pencapaian. Apa yang saya capai, apa yang sudah bisa saya kerjakan, apa yang bisa mampu saya lakukan, bukan. Apa yang sudah saya dapat, bukan. Tetapi berbicara tentang anugerah Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Ketika kita mulai berprinsip, berkonsep bahwa hidup kekristenan adalah sebuah pencapaian, maka yang terjadi sama yang dikerjakan oleh jemaat di Korintus. Apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-7 mengingatkan kepada kita, yang terjadi adalah kita mulai menilai segala sesuatu sebagai hasil usaha kita sendiri. Saya bisa karena saya berusaha. Oh, saya seperti saya sekarang, oh karena saya begini. Di ayat yang ke-7 Rasul Paulus mengatakan apa yang menganggap engkau penting. Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Apa yang kita punyai, apa yang kita tidak terima? Kita punya karena menerimanya dari Tuhan. Amin saudara. Kita bisa karena Tuhan yang memampukan kita. Karena kita menilai kekristenan hanya sebuah pencapaian, maka hal itu menjadi hilang. Semua karena saya. Bahkan mereka mulai menolak. Wah, aku tidak menerimanya, padahal mereka menerimanya. Mereka mulai menyombongkan diri. Segala sesuatu mereka kerjakan, mereka menganggap apa yang mereka kerjakan karena usaha mereka sendiri. Ketika kekristenan berbicara tentang pencapaian, yang pertama kita mulai merasa bahwa apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang kita mampu, itu karena usaha kita. Yang kedua, ketika kekristenan berbicara tentang pencapaian, maka yang terjadi saudara adalah mulai memandang diri kita lebih mulia daripada yang lain. Mulai ngentrengge saudara. Di ayat yang ke-8 Rasul Paulus menyindir jemaat yang ada di Korintus. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-8. Itu kalimat jengkel sebetulnya, kalimat yang marah sebetulnya, tapi setengah ngece begitu ya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau memang benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ayat yang 10. Semakin Rasul Paulus merendahkan dirinya sendiri buat menegaskan betapa kamu itu kok jadi begitu ya. Ayat yang ke-10, kami bodoh oleh karena Kristus tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Itu bukan kalimat sesuatu yang menyenangkan sebetulnya saudara. Itu sesuatu kalimat apa yang namanya sarkas, sindiran.
Mengapa Rasul Paulus sampai menuliskan demikian? Karena Rasul Paulus melihat jemaat Korintus mulai menilai kekristenan bukan sekedar proses dan malah menilai bahwa kekristenan adalah sebuah pencapaian. Maka ketika mereka mulai berpengetahuan yang banyak tentang kekristenan, maka ketika mereka mulai diberkati hidup mereka menjadi lebih baik, ketika mereka mulai terpandang karena banyak hal yang dipercayakan di dalam hidup mereka, maka mereka memandang diri mereka lebih mulia. Bahkan Rasul Paulus aja dipandang hina, merendahkan, memandang rendah apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Allah, aku sekarang luwih pinter daripada Rasul Paulus, kira-kira begitu. Kalau dijadikan drama begitu ya. Alah, seprono-seprene ya yang diajarkan hanya itu saja. Pengetahuan saya sekarang lebih banyak. Saudara, kalau saudara melihat mereka mulai terpecah belah karena mereka aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Mereka mulai membeda-bedakan dirinya. Mereka mulai menganggap bahwa ini lebih baik daripada yang lain. Dan mereka ada di dalam golongan yang jauh lebih baik daripada yang lain. Sehingga mulai terjadi perpecahan. Apa yang menyebabkan? Karena mereka berpikir kekristenan adalah sebuah pencapaian. Mereka mulai memandang, Rasul Paulus dari dulu pelayanan ya begitu-begitu saja. Kami menjadi lebih baik. Aku juga sudah punya karunia roh. Lalu mereka melupa menghormati, menghargai apa yang sudah Rasul Paulus kerjakan dalam hidup mereka. Karena mereka memandang diri mereka lebih mulia, lebih baik. Saudara, ketika kita mulai berkonsep pencapaian dalam kehidupan kekristenan kita, mari lihat samping kanan, samping kiri. Masihkah saudara melihat dengan tulus atau ya saudara? Pandangan saudara mengartikan banyak hal. Aku mau lo ibadah gasik teko, maaf ya tadi saya terlambat, jadi semua sudah menunggu di depan Pak, tapi menunggu gerbang saya buka, saya minta maaf. Nah saudara, kadang-kadang kita memandang apa? Nyanyi nih banter aku loh nyanyi nih lebih banter loh saudara. Bukan itunya, bukan pencapaiannya. Pelayanan lebih hebat saya daripada kamu. Kok isone apa? Saudara mulai membandingkan. Ketika kekristenan berbicara tentang pencapaian, maka yang terjadi kita mulai iri hati. Kita mulai terjadi perselisihan, perpecahan. Kita mulai berpikir membandingkan, apa lebih baiknya dia daripada saya. Kok sing tugas kuwi wae. Lah aku luwih apik ora kon tugas, saudara. Ndak usah membandingkan. Rasul Paulus mengingatkan di dalam Roma 12 ayat 3-5. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan. Yang berikutnya Rasul Paulus mengingatkan kita semua satu tubuh dengan banyak anggota. Masing-masing anggotanya punya tugas yang berbeda. Apa hebatnya diri kita lalu membanding-bandingkan satu dengan yang lain? Itu berarti kita masih berkonsep kekristenan adalah sebuah pencapaian. Wah, sebelahku nganggo gelang kayak siji. Sesuk aku kudu loro. Aku kan lebih diberkati. Saya mau berdoa kenceng sama Tuhan. Supaya besok minggu saya gelangnya 2, enggak usah saudara. Tidak perlu membandingkan diri kita. Itu contoh yang pagu ya saudara. Tapi bisa saja terjadi membandingkan diri kita dengan yang lain. Oh itu diberkati kok saya masih seperti ini. Bukan usaha kita. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Amin saudara. Di ayat yang ke-20 Rasul Paulus mengingatkan. Kerajaan Allah bukan sekedar perkataan. Tetapi apa saudara? Kuasa. Benar. Perkataan, berita firman, apa yang kita ucapkan itu akan menyatakan kuasa Tuhan. Iya, karena sesungguhnya kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan dinyatakan supaya kita insaf dari dosa kita. Amin. Kuasa Tuhan akan dinyatakan supaya kita melakukan kebenaran.
Kita diingatkan akan ada penghakiman kekal nanti. Kita diingatkan bahwa ada keselamatan yang Tuhan sediakan. Iya, kuasa untuk mengubah hidup kita. Tetapi kita juga harus ingat, tidak hanya sekedar supaya kita bisa menginsafkan orang. Bukan sekedar saya bisa membawa orang kepada keselamatan. Kadang kita berpikir bahwa ketika saya berbicara tentang kerajaan Allah, maka itu ada saya. Di mana saya harus bisa menginsafkan orang lain, di mana saya harus bisa menyelamatkan orang lain, di mana saya harus bisa membawa mereka kepada kemuliaan keselamatan Tuhan, di mana saya bisa memiliki banyak karunia roh untuk melayani Tuhan. Bukan itu, saudara. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kuasa Tuhan itu juga bekerja dalam diri kita sehingga mendatangkan kuasa supaya hidup kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Bukan melulu apa yang saya bisa kerjakan untuk orang lain supaya dilihat orang, bukan. Tetapi apakah firman Tuhan itu berkuasa juga di dalam diri kita? Kadang yang menjadi obsesi kita adalah bagaimana supaya saya bisa melakukan sesuatu yang besar. Ketika kita bisa berkata-kata, lalu orang bertobat, itu akan menjadi sebuah pencapaian dalam diri kita. Prestasi, saya loh sudah menginsafkan orang sekian banyak. Loh, semua terjadi karena anugerah Tuhan, saudara. Mau kita mau mumpluk berbicara kalau bukan karena kemurahan Tuhan, orang tidak bisa tersentuh menerima kebenaran firman Tuhan. Bukan karena hebatnya, bukan prestasi kita itu, bukan. Bukan pencapaian yang kita mau sampaikan, bukan pencapaian yang mau Rasul Paulus sampaikan. Kekristenan adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Nah, dalam 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 10 Rasul Paulus mengingatkan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus menyadari bahwa seluruh hidupnya ada sebagaimana dia ada saat itu. Semua karena kasih karunia. Bukan pencapaian dia sendiri. Bukan prestasi yang patut dibanggakan. Kadang-kadang itu tertutup dengan kata-kata rendah hati tetapi meninggikan diri di puncak pohon yang tertinggi, saudara. Kita menutupnya dengan kalimat-kalimat rohani, tetapi sesungguhnya kita sedang membanggakan diri kita bahwa kita sudah mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lain. Mari kita mengingat kembali, mumpung ini di hari Natal. Setiap Natal kita akan membaca ayat ini sesungguhnya, saudara, mengingatkan kepada kita. Natal itu terjadi karena pertama pesan Tuhan yang datang kepada Maria dan Yusuf. Pesan di dalam Matius 1 ayat 21 dan 23. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang apa, saudara? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus datang itu bukan untuk dolan, tetapi membawa anugerah untuk menyelamatkan orang dari dosa. Yang setuju katakan amin. Jadi kita hari ini ada karena Yesus datang buat kita, menyelamatkan kita. Ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa pesan yang kita dapat, saudara? Dari apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Maria dan Yusuf. Yesus datang di dalam dunia sebagai manusia, supaya dia bisa merasakan apa yang menjadi kelemahan kita. Supaya dia bisa mengerti apa yang kita alami. Sebagai manusia dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga dicobai, dia juga mengalami pergumulan. Hanya bedanya kita bisa berdosa,
Yesus tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 berkata, imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-16 menguatkan kita. Marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta Allah, supaya kita mendapatkan kasih dan karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Itu sebabnya dia disebut Immanuel. Allah menyertai kita. Amin saudara. Dalam kelemahan kita, dalam hari-hari baik kita, dia ada. Bukan pencapaian kita, bukan karena otomatis kita ada sebagaimana kita ada. Dia menyertai kita. Itu sebabnya Tuhan katakan Immanuel. Allah menyertai kita. Yang kedua, pesan yang kedua, Yesus sebagai anak yang ilahi. Berarti dia berkuasa untuk melepaskan kita dari segala ikatan belenggu dosa dan kuasa iblis yang selama ini mengungkung hidup kita. Kita dibebaskan, kita menjadi merdeka, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kita menerima janji-janji Allah sampai kepada kekekalan nanti. Amin saudara. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Itu karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita menjadi rohani itu bukan karena kita. Tapi karena anugerah Tuhan, dia yang ilahi itu. Yang berkuasa itulah yang membebaskan kita dari semua hukuman yang seharusnya kita terima sampai kita ada di dalam maut. Karena dia yang datang bagi kita, maka kita menjadi manusia-manusia rohani. Bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena anugerah Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 31, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Kalau kita bermegah, marilah kita bermegah dalam Tuhan. Mari kita bermegah dalam Tuhan bukan karena apa yang kita terima, bukan karena pemberian Tuhan, tapi bermegah dalam Tuhan. Bagaimana caranya bermegah dalam Tuhan, saudara? Nah, saya punya satu klip, saya dapatnya dari Instagram. Mungkin wirawiri ya, hari-hari ini banyak muncul. Itu klip yang sama, saudara mungkin pernah melihatnya. Tapi saya diberkati dan saya bisa belajar mengerti bagaimana itu bermegah dalam Tuhan itu. Bukan pemberiannya, tapi bermegah dalam Tuhan. Mari, Kak Tika. I asked for strength. And God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom. And God gave me problems to solve. I asked for courage. And God gave me dangers to overcome. I asked for love. And God gave me troubled people to help. My prayers were answered. Iya, sedikit. Ada yang jelas atau kalimatnya? Saya ulangi ya. Bapak itu berkata, saya minta kekuatan kepada Tuhan. Tapi saya diberi kesulitan supaya saya kuat. Saya minta hikmat, tapi Tuhan kasih masalah untuk diselesaikan. Saya minta keberanian, tapi Tuhan kasih bahaya yang dapat saya lalui, kalahkan. Saya minta kasih, Tuhan beri saya kasih. Tuhan kasih apa? Tuhan berikan orang-orang bermasalah dalam diri saya untuk saya bantu menyelesaikannya. Semua doa saya dijawab Tuhan. Saudara, apa yang saudara minta kepada Tuhan? Itu artinya kita sedang bermegah dalam Tuhan. Saya, apapun yang saya bisa, apapun yang saya minta, Tuhan kasih prosesnya. Tidak seketika jadi, saudara. Supaya kita belajar bahwa hidup kekristenan bukan berbicara tentang pencapaian, tetapi berbicara tentang anugerah Tuhan. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang anugerah Tuhan, kalau kita mulai berkonsep prinsip dalam hidup kita, kekristenan yang kita punya saat ini, kehidupan rohani yang saya punya ini karena Tuhan, maka kita akan mengingat, selalu mengingat
bahwa kita diselamatkan, dipilih, diperlengkapi dengan berbagai karunia, diberi kesempatan untuk melayani, hidup kita dimuliakan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan sebelah kanan kiri, karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini Tuhan membuat hidup kita berbeda, lalu kita mulai melirik kanan dan kiri dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Mari ingat kembali, Tuhan buat kita berbeda itu anugerah Tuhan, saudara. Bukan pencapaian kita. Kalau kita mengalahkan bahaya, kalau kita mengalami pergumulan, kita menyelesaikannya, itu bukan karena usaha kita. Tuhan yang mengizinkan itu terjadi supaya kita kuat. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita berani. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita penuh kasih. Semua itu terjadi karena Tuhan mengizinkannya dalam diri kita. Dan Tuhan yang memampukan, sebab Ia Immanuel menyertai kita. Ketika kita berkonsep bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan, maka kita bermegah di dalam Tuhan bukan karena pemberiannya. Tidak ada yang bisa kita tonjolkan, banggakan. Tadi apa lagunya? Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Semuanya milik Tuhan, saudara. Kalau kita mulai menjadi rohani lalu kita menilai orang lain, maka konsep kekristenan kita salah. Ketika saya bisa melakukan segala sesuatu lalu kita mulai menghakimi orang lain, maka konsep kekristenan kita salah. Kita hidup bukan karena kemampuan kita, tapi anugerah Tuhan. Yang ketiga, ketika kita berpikir bahwa hidup kekristenan kita karena anugerah Tuhan, maka akan mempengaruhi cara hidup kita. Akan membawa kita pada ucapan syukur apapun yang sedang kita alami. Kita akan mudah mengucap syukur, bahkan mudah menerima hidup kita ketika kita sedang menjalani proses. Tidak protes, tapi mau menerima proses. Ketika kita protes, sesungguhnya kita sedang membandingkan diri kita dengan yang lain. Itu kesombongan dari versi yang lain, saudara. Nek kae digatekke nek aku ora. Lho itu versi kesombongan yang lain, saudara. Karena mulai membandingkan. Dan itu cara hidup duniawi sesungguhnya. Kita ingat bahwa hidup karena anugerah. Mari, mungkin pergumulan yang saya alami akan membuat saya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Sebab Tuhan yang memampukan saya. Ketika kita mulai sombong, sesungguhnya kita sedang menyangkal anugerah Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Mari kita belajar merendahkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Kau mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami ada karena anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Semuanya karena Tuhan yang mengerjakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami. Sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2022 ini, boleh kami selesaikan semuanya karena kemurahan Tuhan. Apapun yang boleh kami nikmati sepanjang tahun 2022, semuanya karena kebaikan Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang harus kami lalui di tahun 2022, itu semua karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami menjadi manusia-manusia yang rohani, itu semuanya karena Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan kami boleh menghadapi hari-hari yang akan datang dengan yakin dan percaya, sebab anugerah Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami. Tuhan terus menyertai hidup kami, sampai kepada apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami boleh tergenapi sepenuhnya. Terima kasih Bapa, ajarkan kepada kami untuk boleh selalu mengingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan itu
sehingga membuat kami tetap merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dan kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, tidak apa lain, mari kita akhiri ibadah ini dengan bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh mengenang kelahiran-Mu di dalam kehidupan manusia secara umum dan kehidupan kami secara khusus. Kami merasakan kehadiran-Mu hari demi hari. Immanuel itu betul kami rasakan hari demi hari. Oleh sebab itu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami sadar itu karena Immanuel tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Dan biarlah Immanuel itu makin nyata. Kami makin berkurang-kurang, Engkau makin bertambah-tambah. Maka kami percaya kemuliaan, kehormatan, kejayaan, kemasyhuran sebagaimana Kau rencanakan akan terjadi. Dan ketika terjadi kami menyadari semua itu anugerah, bukan oleh kuat dan gagah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur jaminan anugerah keselamatan lewat iman kami pada Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami. Sungguh mendatangkan berkat yang luar biasa. Baik jasmani, rohani maupun nanti di dalam kekekalan. Itu adalah anugerah yang tidak mungkin bisa kami bayar dengan apapun. Dan kami terima dengan cuma-cuma karena begitu agung dan mulia anugerah keselamatan yang Kau berikan lewat kelahiran-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati Mbak Ani yang sudah menjadi berkat bagi kami. Mengingatkan, selalu mengingatkan bagaimana kami merespon kehidupan sebagai orang percaya selama ini. Biarlah kami makin berkurang-kurang dan Kau makin nyata. Maka kami percaya Kau akan memakai hidup Mbak Ani lebih lagi. Bukan hanya menjadi berkat di dalam gereja ini, tapi di mana saja Tuhan mengutus. Supaya hidup dan pelayanannya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Mas Timbut yang saat ini melayani di Purworejo. Tuhan sertai dengan urapan hikmat dan tentunya perlindungan dalam perjalanan yang jauh sana. Sehingga akhirnya hidup dan pelayanan Mas Timbut boleh mendatangkan dampak yang luas bagi jemaat yang dilayani di daerah Purworejo sana. Dan akhirnya kami percaya setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman memiliki konsep cara pandang yang hidup yang benar. Rohani ukurannya adalah kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah diberikan ketika kami merendahkan diri dan menyadari kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini tidak ada apa-apanya. Kalau kami menjadi seperti kami ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan setiap kami boleh menyadari ini. Sehingga akhirnya kami pulang dengan komitmen dan kerinduan yang lebih lagi. Supaya hidup kami berdampak menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu ya Tuhan berkati jemaat-Mu semua. Dan akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini. Untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sebagai anak Allah ada malaikat yang menjaga melindungi kami. Sebab kami berharga dan mulia. Karena status kami sebagai anak-anak-Mu, maka kami percaya ada malaikat yang menjaga melindungi kami. Menjauhkan roh maut, roh kecelakaan yang menghadang di jalan. Sehingga kami semua yang akan pulang ke tempat kami masing-masing, baik yang di dalam kota maupun keluar kota, akan tiba di tempat tujuan dengan selamat tak kurang suatu apapun. Kami akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jemaat Tuhan angkat hatimu. Pulanglah engkau dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan hidupmu, pimpinan, bimbingan, pertolongan, tuntunan Roh Kudus akan menyertai hidupmu, supaya hidupmu terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.